Pesugihan Lalapan Rembulan. Kisah tentang ritual menjijikan yang dilakukan oleh pemilik warung, dan sesuatu di balik kelezatan lalapan sampai darah bercampur sambal. Sebelum kita lanjut ke kisahnya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe, serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah yang lebih mencekam. Pagi itu, ketika deru angin pantai masih enggan mereda, Ainul yakin santri yang baru saja menamatkan 12 tahun pendidikannya di pondok melangkah menuruni tangga angkasa. Desanya sudah berubah. Lahan kosong dulu dipenuhi warung-warung sederhana, lampu temaram menggantung di ujung jalan, dan aroma sambal menguar di udara. Namun hatinya belum sepenuhnya tenang. Ada bisikan halus yang berbaur dengan desir angin malam. Tanda sesuatu tak wajar tengah menanti. Sebelum sampai di rumah, Ainul memutuskan untuk berziarah terlebih dahulu di makam kakeknya, karena pemakaman tersebut satu jalan dengan rumahnya. Ia berjalan kaki ke pemakaman desa menjelang subuh. Kabut tipis menari di antara nisan tua, menciptakan siluet tak berwajah. Gemerisik daun menambah sunyi. Ainul melangkah perlahan ke arah gerbang besi tua pemakaman, hanya ditemani cahaya rembulan yang terselip di balik awan kelam. Setiap pijakan kakinya menggerus kerikil, suara krik-krik jangkrik menjalar di udara dingin, seperti tertawa halus di balik semak. Hembusan angin tiba-tiba berhenti, menyisakan keheningan memekik. Di sela bayangan nisan yang merunduk, ia menangkap sosok samar merayap. Daun-daun kering bergesekan, menimbulkan derit seram. Roknya Ainul terbentur ranting, tetapi ia tak berani menarik napas panjang. Setiap helaan bagai mengundang bisikan makhluk tak kasat. Mendekati deretan nisan berukir nama lusuh, ia merasakan kulitnya meremang. Tiba di tengah lahan makam, ia terhenti. Dua sosok berdiri di depan makam pucat, sepasang suami istri berpakaian lusuh. Lilin pekat berjejer di atas tanah. Darah segar membasahi akar pohon beringin tua sebagai altar. Di balik nisan tua, dua sosok terbungkuk menunggu. Sosok suami memegangi kepala istrinya, talinya terselip di ranting beringin. Lilin darah yang disusun melingkar, memancarkan cahaya merah redup, menari-nari di wajah mereka yang pucat pasi. Tanpa suara, suami itu mengalahkan rupa. Tubuh bungkuk, kulitnya berwarna kelam seperti tanah lapuk, wajah menjijikan penuh kerak dan darah kering. Matanya, dua gegelang merah, menyorot penuh nafsu. Sang istri, tangan terikat kain lusuh, tunduk gemetar. Suara tangis teredam di tenggorokannya. Tiba-tiba sebuah suara ketukan, lebih berat dari dentuman jantungnya, menggema di udara. "Kau tak seharusnya di sini," bisik angin, tatkala kain sarung suami itu tersibak. Mata lelaki itu membara, memancarkan bara kebencian yang membuat api lilin bergoyang liar. Tanpa aba-aba, makhluk raksasa menelusup dari kabut. Tubuhnya tinggi melampai, kulitnya retak dan meluber cairan kental. Senyap kecuali suara napasnya berat bagai gong yang ditabuh. Ainul terpaku saat makhluk itu mengangkat tangan berurat, menyentuh bawah dagu istrinya. Sebelum istri itu menjerit tertahan, suara serak menembus malam. Gemerisik ranting pecah, daun-daun gugur berhamburan ke tanah, menutup jejak darah yang mulai menitis. Ketegangan memuncak ketika rerumputan di sekelilingnya bergoyang sendiri, seolah ribuan tangan merayap mendekat. Jantung Ainul berdetak tanpa irama. Ia tahu,
Satu gerakan salah bisa menjerumuskannya ke dalam pusaran kengerian yang tengah berlangsung. Namun naluri bertahan hidup belum menyerah. Seakan ada suara kecil di dalam benaknya yang memerintahkan, lihat sampai akhir, lalu lari. Dan di balik tak kegilaan itu, malam di pemakaman berubah menjadi neraka hidup yang tak pernah ia bayangkan. Ritual pesugihan yang menghancurkan. Ketika kabut malam pekat semakin menyatu dengan dingin tanah kuburan, Ainul merasakan denyut ngeri menyergap ulu hatinya. Tanpa peringatan, suara jerit tertahan pecah. Tangan-tangan dari balik pepohonan merobek keheningan. "Hentikan!" teriak Ainul tertahan, tapi suaranya tenggelam oleh dengusan makhluk itu. Ainul mematung di balik nisan. Jantungnya berdegup keras. Di bawah cahaya rembulan yang terselip di antara pucuk pohon, sosok suami istri itu tak lagi berdiri pasrah. Tubuh istri terduduk gemetar di atas batu nisan. Gaunnya koyak, darah mengalir dari pahanya, membalur tanah. Sang suami kini bersandar di pohon, wajahnya berubah lidah api. Mata merahnya menyorot penuh kegilaan saat ia memandang ritual yang diciptakannya sendiri. Suami itu melantunkan mantra lirih, suara serak bergema di udara beku. Angin berhenti, gemerincing kerikil terasa nyaring. Makhluk halus berbadan besar muncul bak kabut hidup. Kulitnya hitam pekat, luka-luka menganga berdarah segar, dan rahang luasnya terkatup manik-manik dan tajam. Dengan suara menggeram seperti besi menajamkan besi, ia meraih perempuan itu. Setiap langkahnya menimbulkan gemuruh di antara nisan, seolah kuburan ini hidup. Tiba-tiba makhluk besar itu meraup istri dengan satu lengan panjang berurat, menyeretnya ke pangkuan. Tubuh perempuan itu bergetar hebat, mata memelotot kenikmatan. Sementara di ujung mulut makhluk itu meluncur desahan kasar. Ainul menjerit saat ia menyaksikan pangkuan perempuan itu diketuk, kain lusuh tersibak, dan desahan makhluk. Suara baunya pekat, campuran daging busuk dan besi, membuat tulang tengkuknya serasa terkuliti. Ritual mulai melodi neraka. Lantunan mantra rentak perlahan, serak, berganti teriakan perempuan yang meronta menahan desahannya. Tubuh perempuan itu merosot ke tanah, keram kejang, darah menetes hingga membentuk genangan di pangkal makam. Suara ranting patah mengiring, sementara burung hantu di kejauhan menggeliatnya malam jadi riuh. Ainul menahan nafas ketika makhluk itu mulai menyetubuhi istrinya. Tubuhnya yang mengerang tertindih daging dan darah, berceceran, rembetan kain, dan aroma besi menusuk. Satu demi satu daun kering gugur, menari di lantai kuburan. Hantaman mantra semakin kuat, suara desahan perempuan itu berubah jadi raungan melengking. Bagai tali halus di kepala Ainul terputus, kepalanya berdenyut. Tetapi ia tetap terpaku, menonton perihal menjijikkan yang tak pantas dilihat manusia. Dalam kekalutan itu, sesuatu menampar kesadarannya. Ia harus keluar, tapi kaki seakan dipaku tanah. Sekali lagi lantunan mantra pecah. "Beri aku nyawa sebagai gantinya." Suara itu langsung membekukan darah. Dan kemudian tiba-tiba, keheningan panjang menyusup sebelum mereka berhenti. Dalam hitungan detik yang terasa abadi, makhluk itu menyelesaikan pesta iblisnya. Lalu, dengan satu tarikan napas terakhir perempuan itu, semua terhenti. Lilin-lilin hitam di sekeliling mereka mendadak padam, mengembalikan kegelapan mutlak yang hanya dipecahkan dengung jantung Ainul yang hampir pecah. Rembulan.
Beberapa hari berselang, Ainul ditegur sahabat masa kecilnya, Randy, untuk melepas suntuk di warung lalapan rembulan, yang katanya sudah buka 24 jam dan selalu ramai pengunjung. Saat tiba, deretan motor menepi, kursi plastik penuh. Suara gelas bersentuhan, gelak tawa, aroma sambal hijau dan lalapan segar menguar menggoda. Ainul menoleh, terheran. Kalau tempat ini makin laris, tanpa tahu apakah warung ini bagian dari kisah kelam yang baru saja disaksikannya, pintu kayu warung lalapan rembulan berderit pelan ketika Ainul mendorongnya sambil menunduk, masih berusaha menenangkan detak jantungnya. Namun langkahnya tercekat. Di ambang pintu ia bertabrakan dengan seorang pria bertubuh tegap, berkemeja lengan panjang yang digulung sampai siku. Gelas air di tangan pria itu bergetar, meneteskan embun dingin. Ainul terkejut, refleks mengangkat tangan. Maaf, Pak. Suaranya terbata. Pria itu tersenyum lembut, menepuk bahu Ainul. Tidak apa-apa, Nak. Masuk saja. Suaranya hangat. Tak ada sedikit pun nada mencurigakan. Tatapannya ramah, sorot matanya tak asing, namun Ainul tak bisa menempatkannya. Ada sesuatu di barisan alis pria itu yang membuat perutnya mual. Ainul teringat beberapa malam lalu di pemakaman, saat kabut pekat menyatu dengan pekik mantra, Ainul mematung di balik nisan. Ia melihat sosok suami, bahu lebar, kulitnya kelam penuh darah mengering. Sorot matanya merah membara menatap istrinya. Di sampingnya makhluk halus raksasa mengerang. Tangan beruratnya meraba tubuh dan menyetubuhi perempuan gemetar yang tergeletak di tanah makam. Pria itu, dengan suara serak dan mulut kotor, memimpin ritual mengerikan. Seraya sesekali menatap ke arah pepohonan, seakan mencari saksi. Tatapannya menusuk, dan Ainul merasakan mata sang suami mengarah tepat ke posisinya, walau ia bersembunyi dalam bayang nisan. Ainul tersentak, membuka mata kembali di ambang warung. Pria di depannya masih tersenyum sabar. Tubuhnya gemetar halus saat ia berusaha menenangkan rasa ngeri. Sebelum melangkah lebih jauh, Ainul berbisik, Pak, maaf saya sedikit, tapi bibirnya tak berani menyebutkan apa yang benar-benar mengganggu pikirannya. Ia segera mencari Randy di barisan kursi plastik. Ren, siapa pria itu? Tanyanya pelan saat sahabatnya datang menghampiri sambil membawa sepiring lalapan. Randy menoleh mengernyit heran. Oh, dia Pak Malik, pemilik warung ini sejak berdiri 2 tahun lalu. Ramah orangnya. Kamu pernah lihat dia di mana? Ainul menelan ludah kering. Entahlah, kelihatannya aku pernah, tapi di tempat yang sangat kelam. Matanya berpaling kembali ke arah Pak Malik, yang kini melangkah ke dapur sambil membungkuk sopan. Sebuah rahasia gelap mulai terkuak di benaknya. Warung lalapan rembulan, dan Pak Malik terlalu akrab, terlalu familiar. Begitu melangkah masuk, dunia berubah. Gelak tawa pelanggan berdesakan. Piring-piring lalapan berpindah tangan, lampu minyak remang mengusir sisa kegelapan. Namun di setiap sudut terangnya, Ainul melihat bayangan hitam berkelebat, seakan masih terngiang bisikan mantra tadi malam. Jantungnya bergetar saat Randy menggoncang bahunya. Bro, kau kenapa pucat? Ayo duduk, nikmati santapan pagi. Tapi Ainul tak bisa menoleh hanya pada sepiring lalapan sempurna. Ia terus mengamati pelanggan. Apakah ada yang menatapnya penuh rahasia? Seutas urat di dahi Randy berdenyut.
tanda kekhawatiran yang tak diucapkan. Bau sambal hijau menguar, menyamarkan aroma besi yang masih terngiang di hidung Ainul. Setiap detik di warung itu terasa tak wajar. Pelayan melintas cepat seolah menyembunyikan sesuatu di balik nampan. Gelas-gelas kosong beradu, tangisan tawa diiringi desah napas pelan. Seakan lalapan rembulan ini justru pintu gerbang lain antara dunia hidup dan neraka kuburan. Ainul meneguk air putih, berusaha menjernihkan pikiran. Namun rasa dingin masih merayap di tulang belakangnya. Disinilah ia sadar, warung ini bukan sekadar usaha kuliner. Ada rahasia kelam yang menanti di balik pintu dapur, dan di sanalah cerita pesugihan sesungguhnya menunggu untuk dibuka. Ainul mendudukkan diri. Randy sudah memesan sepiring lalapan lengkap. Di antara hiruk-pikuk pengunjung dan lampu temaram rembulan buatan di loteng warung, Ainul mencoba menenangkan pikirannya. Namun tatapan matanya selalu teralih ke pintu masuk, waspada setiap kali bayangan bergerak. Ainul duduk di samping Randy. Napasnya masih tercekat oleh ingatan malam mengerikan di kuburan. Di depannya, sepiring lalapan tampak sempurna, sambal hijau menyeruak di antara irisan timun segar, daun kemangi menari di atas nasi hangat. Para pelanggan tertawa riang, piring bersorak, seakan warung ini sekadar pusat kebahagiaan kuliner. Namun Ainul tahu, di balik kelezatan itu tersimpan aroma besi yang menusuk, bau darah kering dan tanah kuburan. Ia menunduk, menahan gemetar. Tiba-tiba, dari arah pintu dapur, muncul sosok suami dalam ritual. Pak Malik, tubuhnya kini berdiri tegap, berkemeja bersih, namun wajahnya sama kelamnya dengan sosok di kuburan. Darah tak lagi menetes dari kulitnya, tapi rona merah mengerjap di sudut matanya saat ia menatap ke meja pelanggan. Di belakangnya, berdiri makhluk halus yang pernah Ainul saksikan. Tinggi melampai, kulitnya retak-retak, cairan kental mengalir pelan dari setiap pori, wajahnya ranum dengan darah segar. Kedua mata makhluk itu menyapu ruangan, menantang siapapun yang berpikir dirinya aman. Pak Malik melangkah mendekat, senyumnya teduh, sabarnya memikat. Mohon maaf tadi tidak sengaja, mungkin semalam saya kelelahan. Nak, suaranya merdu. Saya baru saja berhubungan dengan mitra saya untuk memastikan pasokan rempah rahasia. Mitra Pak Malik itu menjorokkan kepala ke dalam warung, makhluk pesugihan yang mengerikan. Setiap nafasnya bergema-bergeming, uap dingin seakan menyelimuti sekitarnya. Ia memandang sambal di piring pelanggan, lalu menoleh ke arah dapur, seakan mengendus sesuatu yang tak kasat mata. Ainul menelan ludah. Warung ini, sambal hijau itu, daun kemangi itu, semua tercipta dari ritual pesugihan. Darah pasien ritual, daging kurban tanpa izin, dan doa-doa biadab yang dicampur ke dalam minyak goreng. Rempahnya tidak hanya tumbuhan biasa, melainkan tumbuhan yang dipupuk dengan arak segar warga yang terperangkap dalam kutukan. Setiap suapan membawa kekuatan magis. Pelanggan kembali lagi dan lagi merasakan keberkahan instan. Nafsu makan membara, tubuh terasa hangat, rezeki mengalir lancar. Hingga kemudian mereka menjadi pecandu lalapan rembulan, terikat sihir tanpa sadar. Ainul menutup mata, memaksa pikirannya menjauh. Ia menoleh ke Randy yang sudah menyiapkan garpu. "Randy," bisik Ainul. Suaranya serak. "Aku tidak bisa makan." Randy tersentak. "Kenapa, Nul?" Ainul menarik napas panjang.
lalu mengangkat dagu. "Aku berpuasa hari ini," ujarnya tenang. "Tapi aku tetap ingin merayakan ulang tahunmu." "Selamat ulang tahun, bro." Randy tersenyum, walau matanya mengerjap heran. "Oke, santai saja. Yang penting kita kumpul." Sementara itu, di sudut gelap loteng warung, sosok makhluk pesugihan dan Pak Malik saling bertukar tatapan. Dua sekutu berdosa menunggu malam berikutnya untuk memperbarui kontrak kelam mereka. Ainul tahu ia telah menolak jebakan maut itu, tetapi warung ini baru saja membuka gerbang penderitaan bagi siapapun yang tak cukup waspada. Dan ia bersumpah akan menyingkap rahasia lebih jauh, sebelum terlambat bagi desa tercintanya. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Untuk kalian yang nonton sampai akhir, tulis di kolom komentar. Jika ingin tahu lebih dalam kelanjutan kisahnya, jangan lupa klik like dan subscribe.